warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh solihah kelas 4, bertemu lagi dengan Bu Lulu di Ayo Belajar Matematika bersama Bu Lulu. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketika berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal dan persen. Kemarin kita sudah mengenal tentang berbagai pecahan serta mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan juga sebaliknya. Sekarang kita pelajari tentang pecahan desimal dan persen. Di pelajaran hari ini yang akan kita lakukan adalah yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua kebalikannya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu yang ketiga mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dan yang terakhir adalah kebalikannya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yuk kita mulai saja. Kemarin kita sudah tahu kalau angka 2,5 kg 2,5-nya itu merupakan pecahan desimal. Kita juga tahu kalau pecahan desimal itu bisa juga terdiri dari banyak angka, seperti 25,125 ini. Angka 1 di belakang koma merupakan persepuluhan, angka 2 di belakang koma merupakan perseratusan, dan angka 5 di belakang koma merupakan perseribuan. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok bisa perseratusan, perseribuan, dan juga persepuluhan. Coba kita bahas sambil mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misal Bu Lulu punya pecahan desimal 0,1. Kita tahu ada angka 1 di belakang koma. Satu angka itu merupakan persepuluhan. Jika ada satu angka di belakang koma, maka kita bisa mengubahnya dengan memberi penyebut 10. Jadi penyebutnya adalah 10. Ya, kita beri penyebut 10. Jika di belakang koma hanya ada satu angka seperti ini. Lalu pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah angkanya, ada berapa itu? Ada angka 1 kan? Berarti di sini pembilangnya 1. Jadi kan itu kan 01. Kalau 01 kan sama saja dengan 1. Maka kita masukkan tulis 1 saja. Misal dulu punya 2,5. Tadi berat berasnya yang buat zakat fitrah itu 2,5. Di sini 2-nya merupakan satuan. Lalu 5-nya merupakan persepuluhan. Maka karena ada satu angka saja di belakang koma, kita beri penyebutnya 10. Di sini ada angka 2 dan 5. Kita tulis semua angkanya, yaitu 25. Jadinya 2,5 sama dengan 25/10. Ini bisa kita sederhanakan dengan kita bagi dengan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut sama. Misal kita bagi dengan 5/5. Berapa? 25 dibagi 5 adalah 5, dan 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi 2,5 bisa saja sama dengan 5/2. Gimana jika di belakang koma ada dua angka seperti ini? 0,01. Angka yang pertama yaitu 0 merupakan persepuluhan, sedangkan angka kedua 1 merupakan perseratusan. Jika ada dua angka ini berarti kita harus mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Ya, seperti ini. Jadi penyebutnya adalah 100. Lalu pembilangnya berapa? Di situ ada angka 001. 001 berarti cukup kita tulis 1 saja. Ya, jadi 1/100. Lalu ini sekarang kalau ada 3 angka di belakang koma seperti 0,001, maka angka terakhirnya si angka 1 merupakan perseribuan. Jika begitu maka kita harus memberi penyebutnya adalah 1000. Ya, lalu pembilangnya adalah 1. Nah, sekarang latihan, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. Jadi 0,15 kalian ubah menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, pilihan jawaban ada di Google Form yang bisa kalian klik, linknya ada di deskripsi. Ya, silahkan mampir ke deskripsi dan klik linknya, lalu diisi berapa jawaban dari pecahan biasa dari 0,15. Untuk sekarang kalian bisa pause videonya dan kalian kerjakan dulu di buku tulis kalian. Nanti setelah selesai semuanya akan ada 4 latihan. Nanti setelah itu kalian bisa buka Google Form dan memilih pilihan jawaban yang ada di sana.
Kita lanjutkan lagi, sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jika kita ingin mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi untuk memudahkan kita ya, karena tadi kan kita sudah tahu kalau pecahan desimal itu ada yang berupa persepuluhan, perseratusan, dan juga perseribuan. Maka untuk memudahkan kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Misal Bu Lulu punya 1/2. 2 itu bisa kita jadikan berapa? Coba perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan itu. Di situ adalah tabel yang bisa memudahkan kalian untuk memilih mau dikalikan berapa penyebutnya. Jika penyebutnya 2, bisa kita kalikan 5 untuk menghasilkan angka 10. Jika penyebutnya 4, bisa kita kalikan 25 untuk menghasilkan angka 100. Dan jika penyebutnya 20, bisa kita kalikan 5 untuk menghasilkan 100. Jika penyebutnya 8, kita bisa mengalikan dengan 125 untuk menghasilkan 1000. Ini pun berlaku kebalikannya. Jika penyebutnya 5, bisa kita kalikan 2 untuk menghasilkan 10. Jika menyebutnya 25, kita bisa kalikan 4 untuk menghasilkan 100. Begitu. Sekarang kita lihat lagi ke contohnya, yaitu 1/2. 1/2, karena penyebutnya 2, maka sebaiknya kita kali 5. Ya, kita kali 5 penyebutnya, lalu pembilangnya pun juga harus kita kali 5 agar pecahannya itu tetap sama nilainya. Jadi pembilangnya juga kita kali 5. Jadi 1/2 ini kita kali dengan 5/5. Seperti biasa mengalikan 2 kali 5, ya benar hasilnya 10. Lalu 1 kali 5 berapa? 5. Jadi kita sudah tahu 5/10. Karena per 10 berarti persepuluhan kan. Kalau persepuluhan berarti kan di belakang koma ada 1. Berarti kita bisa mengubahnya menjadi 0,5. Di belakang koma ada 1 ya. 0,5. Karena per 10, maka kita harus memastikan angkanya itu di belakang koma atau di sebelah kanannya koma hanya 1. Dan itu adalah angka yang bernilai di pembilangnya. Jadi 0,5. Ini ada 5/20. Nah, kalau 20 itu kita kali berapa? Kita kali 5 juga kan? Nah, nih 5/20 kita kali 5/5. Hasilnya 20 dikali 5 kan 100. Berarti ini pecahannya nanti per seratusan. Lalu pembilangnya berapa? 5 kali 5 adalah 25. Jadi ini karena per seratusan, maka di belakang koma harus ada 2 angka. Ya, kita bisa menuliskan 0,25. Wah, benar nih, di belakang komanya ada 2 angka, 0,25. Pastikan kalau per 100 maka di belakang koma ada 2 angka, yaitu ditulis pembilangnya itu ada 25. Jadi 0,25. Misal ada 1/8, lah sekarang ada 8 sebagai penyebutnya. Berarti kalau 8 kita kalikan dengan 125 ya. Kita kali dengan 125. Maka 1 juga harus kita kali dengan 125. Sehingga hasilnya 8 kali 125 itu 1000 seperti yang di tabel. 1 kali 125 adalah 125. Maka hasilnya di belakang koma harus ada 3 angka. Jadi kita taruh semua pembilangnya di belakang koma. Jadi 0,125. Ini latihan kedua, yaitu ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Ya, silahkan anak-anak mengubah 3/5 menjadi pecahan desimal. Lalu nanti pilihan jawabannya seperti biasa akan ada di Google Form yang sama dengan latihan 1 tadi. Jadi kalian kerjakan dulu, bisa kalian pause video ini. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Masih ingat kan kemarin persen itu adalah artinya per 100. Jadi kita harus mengubah penyebutnya itu menjadi 100. Berapapun angkanya harus kita rubah menjadi 100. Misal di sini contohnya 1/2 lagi. Tadi kita bisa mengubah 2-nya jadi 10, tapi sekarang kita harus mengubah 2-nya jadi 100. Karena ini untuk menjadikannya persen. Kita bisa lihat tabel ini. Jadi untuk menjadikan 100 kita bisa 2 dikalikan 50, 4 dikalikan 25, 5 dikali 20, atau 10 dikali 10. Jadi misal ini ada 1/2, maka kita tinggal kali dengan 50 ya.
Berarti penyebutnya kita kali dengan 50, begitu juga pembilangnya kita kali dengan 50. Lalu bagaimana hasilnya? 2 kali 50 kan 100 sudah pasti. Lalu kita tinggal mencari atasnya atau pembilangnya. 1 kali 50 adalah 50. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa 50/100 adalah 50%. Pokoknya yang penting penyebutnya sudah 100, nanti berapa persen itu tinggal kita tulis pembilangnya saja. Karena ini pembilangnya 50, maka kita tulis dia 50%. Sekarang kita lanjut ke contoh yang lainnya lagi. Misal ada 2/10. Kalau 10 di situ kita tahu dikali 10, berarti kita kali 10 nih. Ya, kita kali 10, lalu 2-nya juga kita kali 10. Jadi kita kali 10/10. Lalu berapa hasilnya? 10 kali 10 kan jelas 100. 2 kali 10 adalah 20. Jadi hasilnya adalah 20%. Sekarang kita masuk ke latihan ketiga. Coba ubahlah pecahan berikut ini menjadi persen. 1/5 coba diubah menjadi persen berapa? Seperti yang tadi, pilihan jawabannya ada di Google Form yang linknya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa tulis dulu di buku tulis kalian dan kalian bisa post video ini untuk kerjakan. Oke, lalu kita sekarang belajar mengubah persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa mudah, tinggal mengubahnya menjadi pecahan yang penyebutnya itu 100. Misal contohnya ada 5%, maka kita tinggal ubah dia jadi 5/100, sudah. Semudah itu. Tapi kita bisa sederhanakan. Misal ini kita bagi dengan 5/5. Ya, kita bagi dengan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama seperti tadi ya. Nah, ini hasilnya adalah kalau 100 dibagi 5 itu 20. Ya kan? 5 dibagi 5 adalah 1. Jadi hasilnya 1/20. Jadi 5% itu sama dengan 1/20. Terus sekarang kalau 10% kita bisa ubah menjadi 10/100. Ya begitu saja, kita tulis 10 itu sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 100. Lalu kita bagi ya dengan 10/10 bisa. Ini untuk kita sederhanakan. Jadi dibagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Dulu pilih 10/10. 100 dibagi 10 itu adalah 10, sedangkan 10 dibagi 10 adalah 1. Jadi 10% itu sama dengan 1/10. Itu adalah pecahan yang paling sederhananya dari 10%. Lalu ini latihan yang keempat, yang terakhir. Coba kalian ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Jadi kalian ubah si 15% ini menjadi pecahan biasa, lalu kalian sederhanakan sampai yang paling sederhana ya, seperti tadi bololo, dibagi dengan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut sama, sehingga 15% ini bisa menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar. Tadi kita sudah belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita juga sudah belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu kita juga belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen, dan juga mengubah persen menjadi pecahan biasa. Semoga anak-anak semua paham. Untuk bisa terampil dalam mengubahnya, tentunya anak-anak harus banyak latihan soal ya. Jadi banyak-banyaklah berlatih untuk bisa memudahkan kalian mengubah pecahan ke pecahan lainnya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Bro harap apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa kita harus berdoa dulu. Jika berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di pembelajaran matematika selanjutnya. Tetap semangat. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.